Om Swastiastu. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun berada, serta selalu dalam lindungan Buddha Sang Yang Widi Wase. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Namun sebelum kita memasuki untuk membahas materi, terlebih dahulu kita akan awali dengan berdoa. Silakan anak-anak semua mengambil sikap amustikarana. Om Saraswati Namastubhyam Wardi Kamarupini Siddhi Rambam Karisyami Siddhi Bhavantu Masade. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anak semua, pada video kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, mungkin yang pertanyaan adalah apa sih kitab suci Weda itu? Seperti apa kitab suci Weda itu? Nah, ikut bisa disimak. Nah, ini adalah contoh daripada kitab suci Weda. Ya, di sini kitab suci Weda ini dikenal dengan istilah Catur Weda Samhita, itu terdiri dari 4 bagian. Yang bisa kita lihat ada yang pertama ada Rigweda, Samaweda, Yajurveda, atau Weda. Ya, ini adalah contoh-contoh kitab daripada kitab suci Weda. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita ini, silakan nanti simak video ini dengan baik sampai selesai sehingga anak-anak dapat memahami materi pelajaran dari video kali ini. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian daripada Weda. Apa itu Weda? Oke. Weda, kata Weda dapat dikaji dari 2 pendekatan, yaitu secara etimologi dan semantik. Kata Weda berasal dari urat kata kerja Ved yang artinya mengetahui, dan Weda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi. Ajaran suci atau kitab suci sebagai sumber daripada ajaran agama Hindu. Nah, itulah Weda. Nah, menurut Maharshi Sayana, kata Weda ini berasal dari kata Ved yang berarti untuk mengetahui, dan Weda yang berarti kitab suci yang mengandung ajaran luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari bentuk kejahatan. Nah, itu adalah pengertian tentang Weda. Bagaimana dengan fungsi Weda? Apa sih fungsi daripada Weda itu? Ya, fungsi Weda yaitu ada 5 fungsi. Weda sebagai sumber kebenaran, etika, dan tika laku. Yang kedua, Weda sebagai kitab suci agama Hindu yang digunakan sebagai penuntun umat manusia dalam usaha untuk mencapai kehidupan yang suci. Weda memberikan jaminan terhadap keselamatan makhluk hidup di dunia, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat, Weda merupakan ajaran kebenaran sehingga sangat diutamakan oleh umat Hindu di dunia. Yang kelima, Weda merupakan keimanan dan keyakinan yang sangat mendasar dalam usaha membebaskan jiwanya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu Moksatam Jagadita Jajariti Dharma. Nah, itu tentang fungsi Weda. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sifat-sifat daripada Weda. Sifat Weda yang pertama adalah Weda itu tidak berawal. Yang ketiga,
Weda itu tidak berakhir. Selanjutnya Weda itu berlaku sepanjang zaman. Artinya Weda dipergunakan sampai zaman ini berakhir. Seterusnya akan dipergunakan. Ya. Yang keempat, Weda disebut aparusyam. Artinya Weda itu tidak disusun oleh manusia, melainkan diterima oleh orang-orang suci atau para maharsi kita. Itu sifat Weda. Nah, berbicara tentang maharsi atau orang-orang suci yang menerima maharsi, yang menerima Weda, itu dijelaskan ada 7 orang maharsi yang menerima daripada wahyu Weda. Maharsi penerima wahyu Weda itu ada 7 orang yang dikenal dengan sebutan Saptarsi. Siapa saja Saptarsi itu? Ya, yang pertama ada Maharsi Getsamada, Maharsi Wiswamitra, Maharsi Wamadewa, Maharsi Atri, Maharsi Baradwaja, Maharsi Wasista, dan yang ketujuh itu adalah Maharsi Kanwa. Nah, 7 orang Maharsi inilah yang menerima wahyu Weda. Ya. Setelah wahyu itu diterima, maka wahyu-wahyu Weda ini kemudian dikodifikasikan, dikumpulkan. Nah, siapa yang mengkodifikasikan daripada wahyu Weda ini? Nah, yang mengkodifikasikan wahyu Weda itu bernama Maharsi biasa atau Kresna Dwipayana. Yang Maharsi ini tidak sendiri dalam mengkodifikasikan Weda, ya, dibantu oleh 4 orang muridnya. Ya, kodifikasi Weda ini dikenal dengan istilah Catur Weda. Ya, siapa saja muridnya? Yang pertama adalah Maharsi Pulaha yang menghimpun mantra-mantra menjadi Rigveda. Yang kedua, Maharsi Jaimini yang menghimpun mantra-mantra menjadi Samaweda. Yang ketiga, Maharsi Waisampayana yang menghimpun mantra-mantra menjadi Yajurveda. Dan yang keempat, Maharsi Sumantu yang menghimpun mantra-mantra menjadi Atharvaveda. Nah, keempat Weda inilah yang dikenal dengan istilah Catur Weda yang kita pahami sekarang. Itu sampai saat ini Catur Weda itu masih ada. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian daripada Weda. Nah, berikut di sini bisa kalian simak bagian tentang bagian-bagian dari Weda. Jadi Weda itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Weda Sruti, Weda Semerti. Jadi bagian Weda Sruti juga terbagi menjadi 3, yaitu kitab Brahmana, kitab Mantra, kitab Upanishad. Kalau di bagian Semerti itu ada Wedangga, Upaweda, dan Nibanda. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu bagian dari Weda Sruti maupun Semerti. Oke, yang pertama itu adalah Weda Sruti. Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu Ida Sang Hyang Widi. Kelompok Weda Sruti menurut Bhagawan Manu merupakan Weda yang sebenarnya dan dikatakan sering kenal dengan istilah Weda orisinalnya. Jadi menurut sifat isinya, Weda ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Antara lain bagian Mantram, bagian Brahmana atau Karma Kanda. Yang ketiga adalah bagian Upanishad atau Aranya Kanda, Janana Kanda. Ya. Untuk di bagian Mantram, ya, bagian Mantram terdiri dari 4 himpunan atau dikenal dengan istilah Samhita, atau sebutan lainnya disebut dengan Catur Weda Samhita, yaitu Rigveda atau Rigveda Samhita berisi tentang pemujaan. Samaweda atau Samaweda Samhita berisi tentang lagu pujaan. Atharvaveda atau Atharvaveda Samhita berisi tentang ilmu magis.
Terus ada Yair Weda atau Yair Weda Samhita berisi tentang yajna. Dan dari keempat kelompok Weda tersebut, 3 kelompok pertama sering disebut sebagai mantram yang berdiri sendiri. Oleh karena itu sering dikenal dengan istilah Trayuweda atau Triweda. Nah, kita akan mengulas selanjutnya. Nah, pada bagian Brahmana atau sering dikenal dengan Karma Kanda. Bagian kedua yang terpenting dari kitab suci adalah bagian yang disebut Brahmana atau Karma Kanda. Yaitu himpunan buku-buku ini sering disebut dengan Brahmana karena tiap mantra, baik Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda memiliki Brahmana. Apa itu Brahmana? Brahmana adalah doa. Jadi setiap mantra-mantra daripada Rigveda, Samaveda, dan Yajurveda maupun Atharvaveda itu berisi tentang doa-doa. Jadi dapat disimpulkan kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacaranya. Itu tentang bagian Brahmana. Selanjutnya ada bagian Aranyaka Kanda atau Upanishad. Aranyaka atau Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai spek teori mengenai ketuhanan. Kitab ini juga sering disebut dengan Vedanta atau Weda yang artinya kitab suci dan Anta artinya terakhir, kitab yang terakhir. Seperti itu, ya. Nah, itu tadi tentang 3 bagian dari kitab suci. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Weda Smrti. Pada Weda Smrti, ya, Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Jadi Weda Smrti ini adalah Weda yang disusun berdasarkan ingatan para maharishi. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Secara garis besarnya, Smrti dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok Wedanga, Rasadanga, kelompok Upaweda, dan yang terakhir adalah kelompok Nibanda. Nah, kita akan paparkan kelompok bagian itu kelompok Wedanga. Kata Wedanga ini terdiri dari kata Weda dan Angga dalam bahasa Sanskerta. Weda berarti ilmu pengetahuan suci dan Angga berarti bagian atau anggota. Kelompok ini disebut juga Sadanga. Wedanga berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Wedanga terdiri 6 bidang Weda, yaitu yang pertama adalah siksa atau fonetika. Isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan suara. Yang kedua adalah Wyakarana, tata bahasa. Merupakan suplemen batang tubuh Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan. Karena untuk mengerti dan menghayati Weda Smrti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Yang ketiga yaitu Nirutta, memuat berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Yang keempat yaitu Canda atau lagu, adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Weda, peranan canda sangat penting. Karena dengan canda itu, semua ayat-ayat itu dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat.
yang kelima yaitu geodesa astronomi, merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melihatnya. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu Kalpa, merupakan kelompok Wedangga Rasadangga yang terbesar dan terpenting. Menurut jenis isinya, Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Srota, bidang Kriya, bidang Dharma, dan bidang Sulwa. Nah, itu tadi tentang bagian-bagian daripada Wedangga. Selanjutnya kita memasuki bagian Upaweda. Bagian Upaweda, kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu upa yang artinya dekat dan weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci itu sendiri. Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Upaweda itu sendiri merupakan buku-buku penunjang pemahaman tentang Weda. Ya, ini adalah bagian-bagian daripada Upaweda itu sendiri. Yang pertama, Ayurveda, yang merupakan kitab yang mengangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Ayurveda adalah filsafat kehidupan, baik etis maupun medis. Yang kedua ada Arthasastra, adalah jenis ilmu pemerintahan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu, jenis ilmu ini disebut Niti Sastra atau Raja Dharma, atau pula sering disebut dengan Dandaniti. Yang ketiga ada Purana, merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia dan silsilah para raja yang perkembangan dinasti Suryawangsa, Chandrawangsa, serta memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian-pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Yang keempat ada Itihasa, merupakan jenis epos yang terdiri dari dua macam. Ya, jadi ada dua macam epos besar yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana ini sendiri ditulis oleh Resi Walmiki. Seluruh isinya dikelompokkan ke dalam wujud ganda dan berbentuk syair dan berweda yang berisikan tentang ilmu perang. Selanjutnya ada Gandharweda. Gandharweda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni. Ya, jadi ada beberapa buku penting yang termasuk Gandharweda. Ialah Natya Sastra yang meliputi Natya Wedagama dan Dewa Dasahari, Rasarnawa, Rasarnasa, Samosjaya, dan berbagai kitab lainnya. Nah, selanjutnya adalah kitab Nibanda. Ya, Nibanda itu merupakan hasil karya ilmiah dari tokoh-tokoh pemuka agama Hindu. Karya mereka langsung membahas berbagai aspek terhadap berbagai persoalan menurut bidang ilmu yang terdapat dan tersebar di dalam Weda. Nibanda itu memuat banyak aturan tentang sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan penggunaan mantra. Sifatnya dapat berbentuk komentar, kritik, atau ulasan-ulasan yang berdiri sendiri atau yang dikaitkan dengan salah satu pasal atau buku yang tergolong di dalam kelompok Weda. Tentang Nibanda. Nah, apa sih jenis-jenis daripada Nibanda? Jenis yang pertama adalah Samosjaya, kitab suci yang memuat tentang moral dan etika. Purwamimamsa, kitab suci yang berisikan tentang penyelidikan sistematis tentang Weda.
bahasnya jenis-jenis lontar yang membahas pandangan tertentu yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, lontar-lontar Bali seperti Kuta Ramanama, Manusasana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan lain-lain semuanya adalah termasuk dalam kelompok Nibanda. Ya, selanjutnya ada Brastika, Tantra atau agama, sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Ada Wahya, ada Ultra Mimamsa, yaitu penyelidikan kedua, karena ajaran ini mengkaji salah satu bagian kitab Weda, yaitu kitab Upanishad. Ada Wangsa, yang berarti kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh suatu garis keturunan dari keluarga yang sama. Yang terakhir, bagian jenis-jenis dari Nibanda adalah puja mantra. Nah, itu tentang Nibanda, dan ini beberapa contoh kitab suci Weda. Ada Weda Samhita, Sada Samacaya, Bhagavad Gita, Parasara atau kitab Dharma Sastra, ada Itihasa, Niti Sastra. Nah, ini beberapa contohnya. Oke, itulah tadi ulasan tentang kitab suci Weda sebagai sumber Komindu. Semoga materi yang disajikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kitab suci Weda. Berikut saya akhiri dengan mengaturkan penganjali umat. Om Santi Santi.